Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai pengaruh teknologi, budaya, dan lembaga terhadap struktur politik. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Doni Ardiansa sebagai moderator. Pemateri pertama Patli Asmi, pemateri kedua Dinang Apiko, dan pemateri ketiga Febi Indah Berdisa. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengaruh teknologi terhadap struktur politik yang akan disampaikan oleh Pak Lihi Asmi. Kepada Pak Lihi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Pak Liasmi akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengaruh keterampilan teknologi terhadap struktur politik. Pertama sekali, baiknya kita mengetahui apa itu struktur politik. Struktur politik dapat dimaknai sebagai komponen-komponen yang saling berhubungan. Struktur politik adalah institusi analisasi relasi komponen-komponen yang pada akhirnya membentuk struktur politik. Kehidupan politik masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang bersifat artifisial seperti keterampilan teknologi, kelembagaan, kebudayaan. Yang pertama, pengaruh keterampilan teknologi terhadap struktur politik. Keterampilan teknologi merupakan kepandaian atau kemampuan dalam menggunakan teknologi canggih dan modern di bidang sains dan pengetahuan. Pada satu abad terakhir ini telah terjadi revolusi teknologi yang membawa perkembangan pesat pada teknologi. Konsekuensi kehidupan teknologi terhadap struktur politik yang pertama mengarah kepada mengurangi antagonisme sosial, meningkatkan pemahaman manusia, dan meningkatkan kekuasaan yang akan saya jelaskan selanjutnya. Pertama, yaitu saya menjelaskan terlebih dahulu teori yang dikemukakan oleh Kenneth Newton dan juga dikemukakan oleh J. Van Der, yang mana teori ini ada atau tidaknya pengaruh media massa terhadap struktur politik. Yang pertama yaitu teori penguatan. Teori ini menganggap bahwasanya media massa itu minimal. Media massa tidak hanya sekedar lebih untuk merefleksikan opini yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua ada namanya yaitu teori setting agenda, yang mana teori ini tidak dapat menentukan apa yang kita pikirkan, tetapi memberikan pengaruh dengan apa yang kita pikirkan. Yang ketiga, teori pre-meaning dan teori framing. Teori pre-meaning ini membuat media massa dapat mempengaruhi pada isu-isu tertentu, sedangkan teori framing lebih kepada mempengaruhi penafsiran atau pembaca terhadap isu-isu tertentu. Yang keempat, teori efek langsung. Teori efek langsung ini mempengaruhi perilaku seseorang termasuk perilaku politik, yang mana tidak hanya sekedar sebagai institusi merefleksikan realitas, tetapi juga berpengaruh kepada realitas itu sendiri. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pengaruh keterampilan teknologi terhadap struktur politik. Yang pertama, mengurangi antagonisme sosial. Kemajuan teknologi menyebabkan pengurangan salah satu penyebab antagonisme sosial, yaitu kelangkaan barang-barang konsumsi. Secara hukum umum, kelangkaan barang-barang konsumsi ini menciptakan suatu ketidakadilan, yang mana orang-orang yang berfielsa hidup dalam kemewahan, sedangkan orang-orang rakyat terkebelakang hidup dalam kemiskinan, yang mana situasi ini menciptakan situasi yang bersifat secara inheren itu eksklusif. Contohnya saja di negeri-negeri kita, kelaparan sudah menjadi endemik dan kegemukan penanda kekayaan. Hal ini tentunya menciptakan ketidakadilan sosial. Ditambah lagi orang-orang yang terbelakang memakai baju cepak comping, sedangkan orang yang segelintiran mendapatkan hak-hak istimewa memakai broket emas, yang menciptakan kebencian di antara keduanya. Nah, jika memang keadilan itu berada di tengah semua masyarakat, maka semua orang harus banting tulang dalam melangsungkan kehidupan. Di sini keterampilan teknologi memang tidak menghilangkan yang namanya antagonisme sosial, tetapi lebih mengarah kepada mengurangi antagonisme sosial tersebut. Baiklah, yang kedua, pengaruh keterampilan teknologi terhadap kehidupan politik itu yaitu meningkatkan pemahaman manusia. Kemajuan teknologi meningkatkan taraf kultural manusia, yang membuat manusia lebih mudah mencari resolusi dalam penyelesaian konflik atau masalah yang dihadapinya. Nah, dengan adanya beberapa media massa atau banyaknya media massa yang muncul, kita mudah sekali memperoleh berbagai informasi, seperti liputan politik yang merupakan hasil konstruksi realitas politik. Tetapi di dalam hal ini juga terjadi kesulitan untuk yang upaya peningkatan pemahaman, tetapi kepada orang yang paham tentu akan lebih baik lagi pemahaman yang didapat. Contohnya saja masalah politik modern. Memang sulit sekali untuk menjelaskan kepada parlemen atau masyarakat luas karena jumlahnya yang begitu banyak dan rumitnya dalam memformulasikan secara jelas opsi-opsi dasar dari masing-masing. Dengan itu, para warga negara dan wakil-wakilnya membuat pilihan untuk membuat pemahaman yang jelas terhadap isu yang dibahas. Yang ketiga, dapat untuk meningkatkan kekuasaan. Secara langsung, bahwasanya kemajuan teknologi membuat
perkembangan terhadap politik negara. Contohnya saja pemerintah pusat dapat mengembangkan kekuasaannya di negara lain lebih gampang tanpa harus memperhatikan jarak, dan ditambah lagi mempermudah, mempercepat integrasi nasional, tetapi juga memberikan pengaruh negatif, yaitu dijadikan sebagai instrumen alat-alat untuk para penguasa mempertahankan penguasaannya dan untuk penanaman ideologis politik. Media massa memiliki potensi sebagai alat produksi untuk mempertahankan kekuasaan. Semua media massa membuat masyarakat menjadi pemuja elit dengan opini-opini publik yang dibuat. Nah, seperti media televisi, media sosial, dan sebagainya. Dalam sebuah media massa sebagai sarana komunikasi proses politik, tentunya harus memiliki etika bagi kepentingan elit. Nah, jika tidak, tentu akan terjadi sebuah demokrasi yang bersifat destruktif. Jika memang benar demokrasi itu memasuki partisipasi masyarakat dan memerlukan partisipasi masyarakat, maka seharusnya opini publik yang dibuat oleh kepentingan elit memerlukan etika, moral, dan lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri, agar demokrasi berjalan dengan baik. Nah, baik, sekianlah dari yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Patli Asmi. Materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Dinang Apiko, yaitu mengenai pengaruh kebudayaan terhadap struktur politik. Kepada Dinang, disilakan. Pengaruh kebudayaan terhadap struktur politik. Oke kawan-kawan, seperti yang kita ketahui, kebudayaan itu adalah hasil cipta atau karya dari suatu masyarakat yang tunjukkan pada kepentingan hidup supaya tetap berkembang dan bisa menjadi eksis di dalam suatu kehidupan tersebut. Istilah kebudayaan seringkali dipakai dalam arti luas, yaitu mengacu pada bentuk-bentuk yang unik dan merupakan gabungan dari semua unsur, yaitu citra kolektif, keyakinan, dan ideologi. Lembaga-lembaga sosial, teknologi, dan bahkan faktor-faktor geografis dan demografis. Dalam arti sempit, kebudayaan mengacu pada keyakinan. Keyakinan yang dimaksud di sini adalah pandangan atau ide yang bersifat subjektif sebagai dua, terbagi menjadi dua, yaitu ideologi dan mitos. Yang pertama itu ideologi, tergantung pada reaksi masyarakat. Ideologi merupakan sistem kepercayaan, keyakinan dasar yang menyangkut gagasan-gagasan dan representasi sosial tentang jumlah hal yang dijadikan acuan bersama dalam sebuah kelompok. Yang kedua yaitu mitos, merupakan keyakinan yang kurang jelas atau kurang rasional dan kurang teliti diolah dalam pikiran dibandingkan dengan ideologi. Baik pengaruh politik dari keyakinan rakyat, mitos dan ideologi ini memainkan peranan yang sama dalam kehidupan politik, yaitu memberikan mobilisir warga negara baik dari opsisi terhadap kekuasaan yang mendukungnya. Yang kedua yaitu konsep entitas kultural, yaitu unsur-unsur kebudayaan. Entitas kultural merupakan bangsa-bangsa atau kelompok-kelompok yang memiliki suatu peradaban yang sama. Pada hakikatnya, dibentuk oleh sejarah, lantas diperkuatkan oleh pendidikan dalam arti seluas-luasnya. Kebudayaan sebagaimana dibentuk oleh perkembangan sejarah yang unik dari setiap bangsa atau kelompok-kelompok bangsa yang diwariskan melalui mekanisme pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Beberapa unsur pekerjaan secara fiskal tanpa orang menyadarinya. Akan tetapi kebanyakan unsur bekerja melalui fenomena yang sadar, melalui keyakinan kolektif, citra, dan sikap yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh proses pendidikan yang bukan saja direncanakan untuk memberikan generasi yang baru dengan keterampilan yang berguna, akan tetapi juga memberikan pandangan kultural yang baru bagi kebudayaan tersebut. Pengaruh entitas kultural sangatlah penting bagi politik, akan tetapi tidak sepenting sosioekonomi. Entitas kultural menempati posisi sekunder dengan sosioekonomi yang merupakan unsur-unsur primer.
Dalam mempengaruhi politik dapat saja tidak sebagai kekuatan yang memberikan motivasi, akan tetapi yang menjadi rem aksepsilator yang menentukan gaya suatu rezim dalam kehidupan berpolitik. Oke, baik, mungkin itu saja saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Denang Apiko yang telah memaparkan materi tadi. Kita langsung saja lanjut materi yang terakhir, yaitu mengenai pengaruh lembaga terhadap struktur politik yang akan disampaikan oleh saudari Pebi Indah Merdisa. Kepada Pebi, disilakan. Pengaruh kelembagaan terhadap struktur politik. Pengaruhnya yaitu masyarakat manusia distrukturkan mereka lebih menyerupai gedung daripada batu-batu karang. Lembaga-lembaga dalam arti sempitnya menentukan arsitektur gedung. Kamus Robert mendefinisikannya sebagai bentuk kolektif atau struktur dasar dari organisasi sosial sebagaimana yang dibangun oleh hukum atau manusia. Dan dalam arti ini, lembaga-lembaga yang bersifat politik per definisi yaitu mereka yang mewujudkan organisasi dan struktur kekuasaan, jelas-jelas melaksanakan pengaruh yang lebih langsung terhadap kehidupan politik. Dan yang kedua, unsur-unsur yang terlibat dalam konsep lembaga. Lembaga yang dibatasi oleh dua unsur, yaitu struktur dan unsur keyakinan manusia dan citra-citra rakyat. Struktur adalah sistem hubungan yang tidak mempunyai eksistensi real tanpa hubungan atau sendiri. Citra-citra populer, keyakinan, dan sistem nilai adalah unsur penting dari lembaga. Setiap individu adalah modal struktural dan kolektif citra-citra yang secara luas diterima, kurang atau lebih distandarisir. Pada umumnya, sangat penting bagi lembaga-lembaga politik, keyakinan politik kurang lebih bersifat kudus, agar orang yang memperoleh ide tertentu bahwa kekuasaan politik harus dikenal balik. Di sini kekuasaan absah bila mana dilakukan sesuai dengan citra populer dan sistem nilai masyarakat. Dan yang kedua, ada jenis lembaga-lembaga yang berbeda-beda. Menurut institusinya dan posisi lembaga-lembaga legal atau hukum, lembaga-lembaga ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, institution by design, yaitu lembaga-lembaga yang dibentuk dengan sengaja atau lembaga-lembaga normatif karena didasarkan oleh norma-norma. Di sini beberapa contoh dari institution by design ada 3. Yang pertama, lembaga perwakilan rakyat. Dari aspek struktur kelembagaan ada 3 lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Dari setelah perubahan Undang-Undang 1945 dengan fungsi untuk merealisasikan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, lembaga pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan dilakukan melalui 3 jalur. Yang pertama, pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Dan yang ketiga, lembaga Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan lembaga independen yang mewadahi para ulama, cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, serta mengayomi umat Islam Indonesia. Dan jenis lembaga-lembaga yang kedua yaitu institution by fact. Pada hakikatnya, lembaga ini bersifat deterministik yang berarti bahwa seseorang mengalami kekuasaan dan pengaruhnya secara otomatik. Tidak ada yang dipaksa secara fisik untuk menyesuaikan diri, hanya wajib membuatnya. Dengan kata lain, diikat oleh kewajiban legal, moral, atau sosial tertentu yang tidak bisa dihindari tanpa harus mendapatkan hukuman atau sanksi. Contoh dari institution by fact ini adalah lembaga swadaya masyarakat atau LSM, adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela di atas kehendak sendiri yang berminat secara bergerak di bidang kegiatan tertentu sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ada organisasi masyarakat atau ormas juga termasuk ke dalam contoh institution by fact. Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas kesamaan aspirasi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membuka sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilakan. Baik, untuk pertanyaan pertama akan diajukan oleh David. Kepada David, disilakan. Sini saya akan bertanya mengenai bagaimana fungsi
fungsi politik dan struktur-struktur politik itu. Apakah ada hubungan timbal balik atau ada hubungan-hubungan yang lain atau ada relasi-relasi yang lain? Coba kelompok penyaji jelaskan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari M. David, yaitu apa relasi struktur politik dan fungsi politik. Struktur politik secara keseluruhan merupakan komponen lembaga-lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi. Sedangkan fungsi politik yang pertama yaitu pengajuan kepentingan, pemaduan kepentingan, penerapan kebijakan dan pengawasan dalam kebijakan tersebut. Selain itu juga berfungsi sebagai komunikasi politik, partisipasi politik, dan sosialisasi politik. Fungsi politik ini memberikan paparan apa yang harus dilaksanakan oleh struktur lembaga politik, di mana struktur lembaga politik yang menjalankan tugas dan fungsinya dapat membantu ekspektasi yang diharapkan agar lebih mudah diwujudkan. Jadi, struktur politik dan juga fungsi politik menciptakan simbiosis mutualisme yang saling memberi keuntungan, di mana ketika struktur lembaga politik menjalankan fungsi politik akan mencapai realitas yang diinginkan, sedangkan fungsi politik memberikan penguraian paparan apa yang harus dilakukan oleh struktur lembaga politik. Sekian, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua yang akan diajukan oleh Aupi, kepada Aupi disilakan. Bertanya kepada kelompok 2. Yang di sini tentang struktur politik. Di sini ada 2 macam struktur politik, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Jadi yang akan saya tanyakan, apakah ada hubungan antara keduanya, dan coba penyaji jelaskan apa hubungan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aufi, yaitu apa hubungan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Mari kita ketahui dulu apa itu suprastruktur politik, yaitu struktur pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi serta wewenang untuk membuat kebijakan, melaksanakan kebijakan tersebut secara operasional dan mengawasi kebijakan tertentu serta pelaksanaan sampai tingkat masyarakat paling bawah. Adapun contoh suprastruktur politik yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, MA, KY, MK, BPK, dan BI. Selanjutnya, infrastruktur politik yaitu semua lembaga yang anggotanya bisa berada atau duduk di pemerintahan dan yang tidak ada, namun mempunyai sifat mendorong terjadi atau diputuskannya sebuah kebijakan. Contohnya partai politik, pers, lembaga swadaya masyarakat, komunitas tertentu, misalnya komunitas peduli lingkungan, lembaga bantuan hukum, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Advokat Indonesia, Ikatan Insinyur seluruh Indonesia. Dan secara global, suprastruktur politik dan infrastruktur politik itu saling berhubungan. Hubungan yang terjadi adalah hubungan timbal balik di mana saling ketergantungan antara kelompok infrastruktur dengan lembaga pemerintahan, dan begitu pun juga sebaliknya. Dapat kita lihat di sini hubungan dan keterkaitan secara struktur dan kedaulatan. Lembaga suprastruktur dan infrastruktur politik mempunyai hubungan keterkaitan secara struktur, di mana lembaga suprastruktur itu adalah lembaga pemerintahan tentunya berada di struktur yang paling tinggi. Dan secara umum, sebuah lembaga infrastruktur itu dapat dibubarkan oleh lembaga infrastruktur. Misalnya partai politik dapat dibubarkan oleh komisi yudisial. Yang kedua, hubungan timbal balik. Hubungan yang saling tergantung dan timbal balik dapat dilihat keanggotaan badan atau lembaga suprastruktur dan infrastruktur politik. Anggota suprastruktur dipilih oleh rakyat yang seperti telah dikemukakan dan yang kemungkinan berada di lembaga infrastruktur. Berhasil atau tidaknya seseorang terpilih dipengaruhi oleh asas-asas pers dan fungsi partai politik. Dan misalnya, sebaliknya, infrastruktur dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh suprastruktur. Contohnya, undang-undang tentang pers dibuat oleh DPR sebagai contoh bahwa suprastruktur merupakan kebijakan tentang infrastruktur. Dan yang ketiga, hubungan sebagai pembuat kebijakan. Hubungan suprastruktur sebagai pembuat kebijakan dipengaruhi oleh lembaga infrastruktur. Organisasi infrastruktur umumnya lebih mengenal masyarakatnya, apalagi organisasi tersebut lahir dari masyarakat karena kepentingannya. Maka segala masukan dan aspirasi rakyat atau warga negara atau masyarakat dibawa oleh lembaga infrastruktur.
Dan yang ketiga, hubungan yang harmonis. Hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik haruslah hubungan yang sangat harmonis. Sebuah hubungan yang saling mendukung. Jika terjadi ketidakcocokan atau kesalahpahaman, maka diselesaikan dengan musyawarah sesuai dengan ciri khas demokrasi yang ada di Indonesia. Hubungan yang harmonis bukan hanya terjalin dengan kelompok kepentingan pada infrastruktur politik. Dan yang terakhir, yaitu hubungan saling mempengaruhi. Hubungan yang terakhir terjadi antara suprastruktur dan infrastruktur adalah hubungan saling mempengaruhi. Mirip dengan hubungan timbal balik, contohnya bahwa infrastruktur mempengaruhi masukan dan nasihat serta menyampaikan aspirasi rakyat terkait dengan kebijakan tertentu. Contoh sebaliknya adalah keputusan dan kebijakan yang disahkan oleh suprastruktur akan mempengaruhi semua yang berada di bawahnya, termasuk masyarakat dan infrastruktur. Ada kebijakan yang memang dibuat untuk mengatur jalannya infrastruktur tertentu. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Hubungan suprastruktur politik dengan infrastruktur politik adalah sebagai berikut. Unsur-unsur yang ada dalam suprastruktur politik dan infrastruktur politik saling mempengaruhi, di mana suprastruktur politik itu sebagai pembuat keputusan akan mendapat masukan, tuntutan, dan aspirasi dari infrastruktur politik. Sebaliknya, infrastruktur akan menopang dan melaksanakan segala produk dan kebijakan suprastruktur politik. Berjalan dan berfungsinya suatu lembaga negara atau organisasi pemerintah dipengaruhi oleh komponen kehidupan politik rakyat. Antara suprastruktur politik dengan infrastruktur politik terdapat hubungan yang saling mempengaruhi sehingga menumbuhkan suasana kehidupan politik yang sesuai. Infrastruktur politik memberikan masukan kepada suprastruktur politik, sedangkan suprastruktur politik memperhatikan masukan dan menentukan kebijakan-kebijakan umum atau keputusan politik yang sah dan mengikat semua pihak. Baik, untuk pertanyaan terakhir atau ketiga yang akan diajukan oleh Pania, kepada Pania disilakan. Saya ingin bertanya, apakah ada dampak negatif dari teknologi terhadap struktur politik? Dan jika ada, tolong jelaskan. Terima kasih. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Pania. Apakah ada dampak negatif teknologi terhadap struktur politik? Oke, baik. Mungkin di sini ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan teknologi terhadap struktur politik. Yang pertama itu biaya. Menggunakan teknologi dalam suatu hal tertentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, walaupun perkembangan teknologi akan sedikit mengakses biaya dari suatu yang konvensional. Namun untuk mengembangkan suatu infrastruktur dan teknisnya akan mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Jadi dalam suatu penggunaan struktur politik, jika dilihat dari dampak negatifnya itu menggunakan biaya. Untuk biaya, teknologi itu memerlukan biaya yang sangat besar atau tidak sedikit untuk membangun struktur politik yang ada di suatu lembaga tersebut. Yang berikutnya itu jangkauan akses. Perkembangan teknologi pun sudah sangat luas dan sudah sangat banyak jenis-jenis teknologi yang ada. Adapun di daerah-daerah yang bisa mengakses internet untuk membaca artikel ataupun melihat video tentang politik Indonesia. Dengan begitu mereka tinggal di daerah yang susah untuk mengakses internet ataupun sedikit lambat dalam menerima informasi. Jadi dampaknya adalah di sini jangkauan akses ini masih terbatas untuk wilayah-wilayah yang di perdesaan atau di pedalaman karena mereka sulit untuk menggunakan internet, sulit menerima informasi dari kurangnya jangkauan akses tersebut, sehingga membuat mereka ketinggalan atau tidak mendapatkan informasi dari berbagai bidang politik yang ada di Indonesia. Yang berikutnya itu timbulnya banyak berita bohong atau hoax. Seperti yang kita ketahui dengan adanya media massa atau jaringan internet tersebut atau teknologi, banyaknya berita-berita bohong. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Dina Afiko mengenai pertanyaan Fania Salsabila, yaitu apakah pengaruh negatif teknologi terhadap struktur politik. Kemajuan teknologi yang melahirkan media massa juga memberikan pengaruh negatif terhadap struktur politik, seperti peningkatan
kekuasaan. Para elit menggunakan media massa sebagai alat instrumen untuk mengetahui pemikiran-pemikiran masyarakat dan menyediakan kebutuhan sesuai dengan ide-ide gagasan-gagasan kaum borjuis tersebut melalui televisi, film, dan sebagainya. Media massa juga sangat menuruti kepentingan elit, karena media massa melayani dua hal. Yang pertama, menutupi perbedaan kelas dan sebagai pemaaf kelas berkuasa. Media massa benar-benar dijadikan sebagai alat instrumen yang abadi untuk para elit mempertahankan kekuasaan dan menanamkan ideologis kelas berkuasa. Media massa tersebut sebagai alat reproduksi sangat mencerminkan kepentingan kapitalis yang mampu menciptakan politik hegemoni, yang mana media massa menyediakan opini masyarakat sesuai dengan kepentingan elit.